Bayangkan, kamu hanya bekerja sebagai asisten rumah tangga untuk wanita muda yang sakit. Tapi tanpa kamu sadari, rumah itu menyimpan rahasia kelam, masa lalumu ikut terbongkar, dan nyawanya, serta nyawamu, mulai jadi taruhannya. Halo sahabatku semua, kali ini kita akan masuk ke kisah yang bisa mengguncang perasaan kalian, penuh ketegangan, drama, dan makna hidup yang dalam. Pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe dan like, supaya nggak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Inilah cerita pemuda yang kebablasan mengurus majikannya yang sakit. Beginilah ceritanya. Hari itu, langit mendung menaungi sebuah rumah besar bergaya minimalis di pinggiran kota. Dari luar, rumah itu terlihat rapi dan mewah, tapi suasana di dalamnya terasa dingin dan sepi. Di ruang tamu yang luas, hanya terdengar suara jam dinding berdetak pelan. Alia, wanita 28 tahun, duduk di kursi roda di dekat jendela. Wajahnya pucat, tubuhnya tampak lemah. Sudah hampir setahun ia terbaring sakit pasca operasi, dan semenjak itu hidupnya berubah total. Ketukan pintu terdengar. Seorang pria berpostur tegap, wajahnya tenang tapi matanya penuh kewaspadaan, masuk sambil membawa koper besar. Dialah Reno, 30 tahun, asisten pribadi baru yang direkrut oleh keluarga Alia. Begitu mata mereka bertemu, Alia langsung menatapnya tanpa senyum. "Jangan pikir kau bisa mengubah hidupku," ucapnya dingin. Bahkan sebelum Reno sempat memperkenalkan diri, Reno hanya menunduk sedikit, lalu menjawab singkat, "Saya di sini untuk bekerja." Tapi di dalam hati, ia bisa merasakan beban yang menunggu. Tugas ini jelas bukan sekadar menyiapkan makanan atau membersihkan rumah. Ada dinding tebal yang memisahkan dirinya dengan majikannya. Dinding yang dibangun dari rasa sakit, kemarahan, dan mungkin ketakutan. Saat Reno mulai menata barang-barangnya, ia menyadari satu hal, di rumah ini, ia bukan hanya akan menghadapi pekerjaan fisik, tapi juga pertempuran emosional yang belum ia mengerti ujungnya. Pagi pertama Reno bekerja, udara di rumah itu terasa begitu kaku. Ia melangkah perlahan menuju kamar Alia, membawa nampan berisi sarapan, roti panggang, telur rebus, dan secangkir teh hangat. Begitu membuka pintu, cahaya matahari samar masuk lewat celah tirai, menerangi ruangan yang dipenuhi aroma obat-obatan bercampur bau antiseptik. Alia duduk bersandar di tempat tidur, mengenakan sweater tipis. Wajahnya pucat, matanya menatap keluar jendela seolah tidak menyadari kehadiran Reno. Namun begitu ia mendengar suara langkah, tatapannya beralih. "Dingin, menilai, apa yang kau bawa?" tanyanya singkat. "Sarapan, Nona," jawab Reno, menaruh nampan di meja kecil di samping tempat tidur. Alia hanya melirik sebentar lalu berkata, "Kalau kau di sini untuk mengasihani, lebih baik keluar." Ucapan itu menusuk. Reno menatapnya sebentar, mencoba membaca maksudnya, lalu menunduk. "Saya di sini untuk bekerja, bukan mengasihani," ucapnya pelan tapi tegas. Hening kembali mengisi ruangan. Alia tak menjawab, hanya memalingkan wajah ke jendela. Reno berbalik, melangkah keluar sambil menutup pintu dengan tenang. Tapi di kepalanya, pertanyaan besar mulai muncul. Apa sebenarnya yang membuat Alia begitu keras menolak bantuan orang lain? Hari-hari awal bekerja, Reno menyadari betapa sulitnya menembus sikap Alia. Setiap kali ia menawarkan bantuan, Alia selalu menolak dengan alasan bisa melakukannya sendiri. Reno memilih untuk tidak memaksa. Ia hanya mengawasi dari jauh, menunggu saat yang tepat untuk turun tangan. Sore itu, langit gelap pekat. Awan hitam menggantung rendah sebelum akhirnya hujan turun deras disertai petir yang memecah keheningan. Reno sedang merapikan dapur ketika tiba-tiba listrik padam. Rumah itu seketika gelap. Hanya cahaya redup dari luar yang masuk lewat jendela. Tak lama kemudian, terdengar suara panik dari kamar Alia. Reno berlari dan menemukan Alia terengah-engah. Wajahnya pucat pasi. Alat medis yang membantunya bernapas mati total. "Tolong, aku," ucap Alia lirih sambil memegangi dadanya. Tanpa berpikir panjang, Reno meraih mantel hujan dan berlari keluar rumah, menembus derasnya hujan malam itu. Kakinya menghentak genangan air di jalan menuju rumah tetangga yang punya genset.
Nafasnya terengah, bajunya basah kuyup, tapi ia tak peduli. Beberapa menit kemudian, Reno kembali membawa kabel panjang, menghubungkannya ke alat medis Alia. Suara mesin kembali menyala, dan napas Alia perlahan membaik. Ia menatap Reno dengan mata yang berbeda. Ada sedikit rasa terima kasih di sana, meski bibirnya tak mengucapkan sepatah kata pun. Di benak Reno, itu adalah retakan pertama di dinding tinggi yang selama ini memisahkan mereka. Keesokan paginya, suasana rumah terasa sedikit berbeda. Biasanya, Alia memilih makan di kamar sambil menatap TV tanpa banyak bicara. Tapi pagi itu, saat Reno mengetuk pintu membawa sarapan, Alia justru berkata, "Taruh saja di meja makan." Reno agak terkejut, namun tak menunjukkan ekspresinya. Ia segera menata meja makan sederhana itu dengan sup ayam hangat, roti bakar, dan segelas jus jeruk. Sinar matahari pagi masuk lewat jendela besar, membuat aroma masakan semakin terasa. Alia datang perlahan dengan kursi rodanya. Wajahnya masih pucat, tapi ada sedikit senyum tipis yang jarang Reno lihat. Mereka duduk berhadapan. Untuk pertama kalinya sejak Reno datang, Alia memulai percakapan. "Kenapa mau kerja di rumah orang sakit?" tanyanya sambil menyeruput sup. Pertanyaan itu membuat Reno berhenti mengunyah. Ia menatap mangkuk sebentar, lalu menjawab, "Karena saya tahu rasanya kehilangan orang yang tidak sempat dirawat dengan baik." Alia menatap Reno cukup lama, seakan ingin membaca isi pikirannya. Tidak ada komentar lebih lanjut, tapi tatapan itu meninggalkan rasa penasaran. Bagi Reno, itu adalah tanda kecil bahwa tembok tinggi Alia mulai retak. Namun, ia juga sadar, membuka hati seseorang yang terluka tidak akan pernah mudah. Dan mungkin, di balik rasa sakit itu, ada kisah yang lebih rumit dari yang ia bayangkan. Malam itu, rumah terasa sunyi. Hanya suara jam dinding yang sesekali terdengar dari ruang tengah. Reno tidur di sofa, masih dengan pakaian rumahnya, berjaga kalau-kalau Alia membutuhkan bantuan. Udara malam cukup dingin, membuat ia menarik selimut tipis ke dada. Tiba-tiba, suara benda jatuh dari arah kamar Alia membuat Reno terbangun. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke sana. Begitu pintu dibuka, ia melihat Alia tergeletak di lantai. Tubuhnya gemetar, napasnya terputus-putus. Wajahnya pucat sekali, bibirnya membiru. "Alia! Hei, lihat aku!" Reno panik, tapi tetap mencoba menjaga suaranya tegas. Ia segera mengangkat tubuh Alia dan membaringkannya di ranjang. Namun, kondisinya memburuk dengan cepat. Napas Alia semakin berat, matanya mulai sayu. Tanpa berpikir panjang, Reno menggendong Alia keluar rumah menuju mobil. Hujan gerimis mulai turun, membasahi rambut dan pakaiannya. Di perjalanan menuju rumah sakit, Alia mencoba bicara di sela napasnya yang tersengal. "Kau ini, kenapa repot-repot?" Reno menatapnya sebentar lewat kaca spion, lalu menjawab, "Karena nyawamu jauh lebih berharga daripada waktu tidurku." Begitu tiba di IGD, tim medis langsung membawa Alia masuk. Reno berdiri di depan pintu ruang perawatan. Jantungnya berdebar keras. Malam itu, ia sadar, tugasnya di rumah ini bukan sekadar pekerjaan. Ia mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang bisa menjadi masalah besar di kemudian hari. Sejak kejadian malam itu, hubungan Reno dan Alia mulai berubah. Alia yang biasanya dingin, kini mulai membuka sedikit ruang untuk berbicara. Hari-hari di rumah tidak lagi sesepi dulu. Suatu siang, Reno menyiapkan teh hangat di teras belakang. Udara segar masuk lewat pepohonan yang bergoyang pelan. Suara burung sesekali terdengar. Alia duduk di kursi rodanya, memandang taman kecil yang mulai berbunga. "Aku dulu sering duduk di sini pagi-pagi, sebelum sakit," ucapnya tiba-tiba. Reno tersenyum tipis. "Kenapa berhenti?" "Karena nggak ada yang mau duduk bareng," jawab Alia sambil menatap ke arah lain. Sejak itu, obrolan mereka mengalir lebih santai. Alia mulai bercerita tentang masa kuliahnya, mimpinya menjadi arsitek, dan perjalanan yang gagal ia lakukan karena sakit. Reno hanya mendengarkan, sesekali menimpali dengan komentar singkat. Ia tahu
Bagi Alia, bercerita bukan hal yang mudah. Ada tawa kecil di sela percakapan mereka, tapi juga jeda panjang setiap kali Alia terdiam menatap jauh ke langit. Reno bisa melihat kesedihan yang belum hilang sepenuhnya dari matanya. Bagi Reno, momen-momen itu seperti langkah kecil menuju kepercayaan. Tapi di sisi lain, ia mulai merasakan sesuatu yang seharusnya tidak ia biarkan tumbuh, perasaan yang bisa mengubah segalanya. Semakin hari, Reno mulai menyadari sesuatu yang mengganggu pikirannya. Setiap kali ia berada di dekat Alia, ada detak jantung yang berbeda. Saat ia membantu memijat pundaknya yang pegal atau menata bantal di punggungnya, tatapan mata mereka sering bertemu tanpa sengaja. Di momen-momen itu, Reno merasa seolah waktu berhenti sejenak. Ia mencoba mengabaikannya. Baginya, Alia adalah majikan, dan ia hanyalah asisten. Ada batas jelas yang tidak boleh dilanggar. Tapi rasa itu seperti air yang menetes perlahan, mengikis dinding yang sudah ia bangun sendiri. Suatu sore, saat Reno membantu Alia berpindah dari kursi roda ke sofa, jarak mereka begitu dekat. Alia menatapnya. Matanya lembut tapi penuh rasa ingin tahu. Reno cepat-cepat mengalihkan pandangan, pura-pura sibuk merapikan selimut. Di kamarnya malam itu, Reno duduk lama di tepi ranjang, memikirkan perasaannya sendiri. Ia bertanya-tanya apakah ini hanya simpati atau memang sudah berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Ia tahu, jika perasaan ini terus tumbuh, semuanya bisa menjadi rumit. Bukan hanya karena status mereka, tapi juga karena Alia masih rapuh. Reno takut jika ia salah melangkah. Ia bukan hanya kehilangan pekerjaannya, tapi juga orang yang kini mulai berarti dalam hidupnya. Hari itu, suasana rumah terasa sedikit berbeda. Dari dapur, Reno mendengar suara mobil berhenti di depan rumah. Ia mengintip dari jendela dan melihat seorang pria muda keluar dari sedan hitam. Penampilannya rapi, jas abu-abu, sepatu mengilap, rambut tersisir sempurna. Reno belum sempat bertanya siapa dia, ketika Alia yang biasanya sulit diajak bicara justru terlihat sumringah. Wajahnya berubah seolah menemukan kembali potongan hidup yang pernah hilang. "Reno, tolong buatkan kopi untuk tamuku," katanya sambil tersenyum tipis, lalu menyambut pria itu di ruang tamu. Dari dapur, Reno bisa melihat mereka berbicara. Gestur Alia berbeda, lebih hangat, lebih terbuka. Pria itu, yang kemudian dikenalkan sebagai Arga, ternyata adalah tunangan Alia yang selama ini bekerja di luar negeri. Suaranya ramah, sesekali membuat Alia tertawa kecil. Reno mencoba fokus membuat kopi, tapi telinganya menangkap percakapan mereka. "Aku hanya punya waktu 2 minggu di Indonesia," kata Arga. Lalu Alia menjawab, "Kita harus banyak bicara." Entah kenapa, hati Reno terasa tidak nyaman. Ia tidak berhak merasa seperti itu. Tapi bayangan Alia bersama pria lain membuat dadanya sesak. Siang itu, untuk pertama kalinya sejak ia datang, Reno merasa rumah ini bukan lagi tempat yang aman baginya. Ada sesuatu yang mengusik, perasaan asing yang sulit ia kendalikan. Sejak kedatangan Arga, suasana rumah kembali berubah. Alia yang sempat terbuka kepada Reno, kini kembali dingin. Ia lebih sering mengurung diri di kamar, menolak ajakan Reno untuk makan bersama atau sekadar duduk di teras. Reno mencoba bersikap profesional. Ia tetap menyiapkan makanan, membersihkan rumah, dan memastikan obat-obatan Alia teratur. Namun, setiap kali ia melihat Alia diam menatap layar ponsel, ada rasa ingin tahu yang membuncah. Apakah mereka masih berhubungan? Atau ada masalah di antara mereka? Hingga suatu malam, Reno yang sedang mencuci gelas di dapur mendengar suara isakan pelan dari arah kamar Alia. Ia ragu, tapi langkah kakinya membawanya ke depan pintu. Ia mengetuk pelan. "Alia, kau baik-baik saja?" Tidak ada jawaban. Reno mencoba sekali lagi. Kali ini, suara Alia terdengar lirih dari dalam. "Dia hanya datang untuk mengembalikan cincin." Kalimat itu membuat Reno terdiam. Ia tidak langsung masuk, hanya berdiri di sana beberapa detik, mendengarkan suara tangis yang semakin pelan. Ada dorongan untuk masuk dan memeluknya, tapi Reno tahu batasnya.
Ia hanya berkata pelan, "Aku ada di sini kalau kau butuh sesuatu." Malam itu, Reno tidak bisa tidur. Di kepalanya, ia mulai memahami bahwa Alia bukan hanya sakit secara fisik, ada luka lain yang jauh lebih dalam, dan mungkin ia akan menjadi bagian dari proses penyembuhan itu. Sejak malam itu, Alia perlahan mulai kembali berinteraksi dengan Reno. Tidak lagi menutup diri sepenuhnya, meski masih ada jarak yang terasa. Mereka mulai punya kebiasaan baru, duduk di teras setiap sore, menikmati udara sambil melihat langit berubah warna. Sore itu, matahari condong ke barat, memberi cahaya oranye yang hangat. Reno membawa 2 cangkir teh jahe. Alia duduk di kursi rodanya, menatap halaman kecil yang dipenuhi tanaman hias. "Aku dulu punya rencana besar untuk taman ini," katanya pelan. "Kenapa nggak dilanjutkan?" tanya Reno sambil menyerahkan teh. Alia tersenyum miris. "Karena hidup nggak selalu berjalan sesuai rencana." Obrolan mengalir begitu saja. Mereka bercerita tentang masa kecil, makanan favorit, sampai kejadian lucu yang dialami masing-masing. Sesekali Alia tertawa, suara yang jarang sekali Reno dengar. Dan setiap kali itu terjadi, Reno merasa seperti berhasil memecahkan sedikit demi sedikit tembok yang selama ini mengurung Alia. Namun, di sela tawa itu, Reno juga merasakan ketegangan yang sulit dijelaskan. Tatapan mata Alia kadang menahan sesuatu, entah rasa terima kasih, atau mungkin rasa yang sama dengan yang ia rasakan. Bagi Reno, sore-sore seperti ini adalah momen berharga. Tapi ia juga tahu, semakin dekat mereka, semakin besar risiko yang harus dihadapi. Hubungan mereka yang mulai hangat tiba-tiba terusik oleh telepon tak terduga. Sore itu, Reno sedang menyapu teras ketika ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Begitu diangkat, suara di seberang terdengar dingin. "Kau Reno, kan? Aku mau ingatkan, jangan terlalu nyaman di rumah itu." Lalu sambungan terputus. Reno sempat terdiam, mencoba mencerna kata-kata itu. Ia tidak menceritakannya pada Alia, tapi mulai lebih waspada. Beberapa hari kemudian, ketika Reno keluar untuk belanja, ia merasa ada seseorang mengikutinya dari kejauhan. Pria berjaket hitam, wajahnya tertutup masker. Setiap Reno berhenti, pria itu ikut berhenti. Reno mempercepat langkah, masuk ke toko, dan ketika keluar, pria itu sudah menghilang. Malamnya, Reno melihat Alia di ruang tamu, memegang selembar foto lama. "Ini Arga," katanya pelan. "Tapi dia bukan orang yang kau kira." Alia tidak melanjutkan, hanya meletakkan foto itu di meja dan pergi ke kamar. Kata-katanya membuat Reno semakin curiga. Siapa yang menelponnya? Kenapa Arga bukan seperti yang ia kira? Dan apakah pria berjaket hitam itu ada hubungannya? Reno mulai merasa bahwa pekerjaannya di rumah ini tidak hanya soal merawat Alia, tapi juga melindunginya dari sesuatu yang belum ia mengerti sepenuhnya. Malam itu, hujan turun deras. Reno sedang di dapur ketika tiba-tiba listrik padam. Rumah langsung gelap gulita, hanya suara hujan dan petir yang sesekali memecah keheningan. Reno mengambil senter dan bergegas menuju kamar Alia. Namun, ketika ia melewati ruang tamu, matanya menangkap siluet seseorang di luar jendela. Tingginya hampir sama dengan pria berjaket hitam yang ia lihat tempo hari. Reno mendekat pelan, mencoba memastikan. Siluet itu bergerak cepat, lalu menghilang di balik pagar. Reno segera memeriksa semua pintu dan jendela, memastikan terkunci rapat. Alia terlihat ketakutan ketika ia masuk ke kamarnya. "Aku tadi dengar suara di luar," ucapnya pelan. Reno menenangkan. "Aku sudah cek, aman." Tapi dalam hati ia tahu, itu tidak benar-benar aman. Setelah listrik kembali menyala, Reno menemukan sesuatu di teras depan, amplop coklat yang dibungkus plastik agar tidak basah. Di dalamnya, hanya ada selembar foto Alia dengan coretan spidol merah di bagian wajahnya, seperti dicoret silang. Reno tidak memberitahu Alia tentang amplop itu. Ia hanya menyimpannya di laci kamarnya, mencoba mencari tahu siapa yang mengirimnya. Yang jelas, ancaman itu nyata. Malam itu, Reno tidak tidur. Ia duduk di kursi dekat pintu,
Berjaga. Ia sadar, mulai saat ini, setiap hari bisa menjadi pertarungan antara melindungi Alia atau kehilangan segalanya. Pagi berikutnya, Reno pergi ke pasar lebih awal dari biasanya. Ia memutuskan untuk singgah ke sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan, tempat yang dulu sering ia datangi sebelum bekerja di rumah Alia. Saat sedang menunggu pesanan, seseorang duduk di kursi seberangnya. Seorang pria berwajah keras, bekas luka di alis kirinya. "Kau memang pintar sembunyi, Ren," ucapnya sambil menatap tajam. Reno terdiam. Sudah bertahun-tahun ia tidak mendengar orang memanggilnya dengan nada seperti itu. Pria itu mencondongkan badan. "Kau kira bisa lari dari semua urusan waktu itu? Sekarang kau malah dekat-dekat sama perempuan itu. Tahu nggak siapa dia sebenarnya?" Reno mencoba mengendalikan emosi. "Apa maumu?" Pria itu tersenyum miring. "Anggap saja peringatan. Jauhkan diri, atau semua orang bakal tahu masa lalu. Asli, MU." Sebelum Reno sempat bertanya lebih lanjut, pria itu sudah pergi, meninggalkan secangkir kopi yang belum disentuh. Sepulangnya, Reno tidak bisa menghapus kegelisahan dari pikirannya. Ancaman itu jelas bukan hanya soal Alia, tapi juga tentang dirinya. Masa lalu yang ia pikir sudah terkubur, kini mulai muncul ke permukaan. Malamnya, ia duduk sendirian di kamar, memegang amplop dengan foto Alia yang dicoret. Ia mulai sadar, semua ini terhubung. Dan cepat atau lambat, ia harus memilih, menyelamatkan Alia atau menjaga rahasianya tetap tersembunyi. Malam itu, Reno baru saja mengantar Alia ke kamar ketika suara ketukan keras terdengar dari pintu depan. Tidak seperti tamu biasanya, ketukan itu kasar, berulang-ulang, membuat suasana tegang seketika. Reno berjalan cepat, membuka pintu sedikit, dan menemukan pria berjaket hitam berdiri di sana. "Keluar, Ren. Kita harus bicara." Suaranya berat dan memaksa. Reno mencoba menutup pintu, tapi pria itu menahannya dengan kaki. "Kau pikir bisa sembunyi di sini?" Perempuan itu, dia bagian dari masalah yang sama. Alia, yang mendengar suara keras dari kamarnya, muncul di ujung lorong. Wajahnya pucat. "Siapa dia, Reno?" tanyanya dengan nada penuh kecurigaan. Pria itu menatap Alia tajam. "Kau belum tahu? Dia bukan cuma asisten. Dia pernah..." "Diam," potong Reno, kali ini dengan nada marah yang belum pernah Alia dengar. Ketegangan memuncak. Reno mendorong pria itu keluar, menguncinya di luar, lalu menutup pintu dengan keras. Nafasnya memburu. Alia tetap berdiri di lorong, matanya penuh pertanyaan. "Aku butuh penjelasan," katanya dingin. Reno hanya menunduk. "Bukan sekarang." Malam itu, mereka tidur tanpa saling bicara. Tapi Reno tahu, waktu untuk menyembunyikan kebenaran hampir habis. Seseorang di luar sana tidak hanya ingin membongkar masa lalunya, tapi juga menarik Alia ke dalam bahaya yang sama. Hujan deras mengguyur malam itu. Reno duduk di ruang tamu, matanya terus mengarah ke pintu. Ia tahu, seseorang akan datang. Dan benar saja, pukul 11 malam, suara ketukan keras terdengar lagi. Kali ini, Reno tidak sendirian. Alia berdiri di belakangnya, menolak masuk ke kamar seperti yang ia minta. Pintu dibuka, dan di sana berdiri pria berjaket hitam bersama dua orang lain. "Kita selesaikan sekarang, Ren," kata pria itu. Alia menatap Reno, menunggu jawaban. Reno menarik napas panjang. "Mereka ini orang dari masa laluku. Dulu, aku pernah terlibat dalam pekerjaan kotor. Arga, salah satu dari mereka." Alia tertegun. "Arga?" Pria itu tertawa sinis. "Dia nggak pernah cerita? Tunanganmu itu dulu bagian dari jaringan kami. Dia yang bikin Reno kabur, bawa barang bukti. Makanya kami cari dia." Alia tampak syok, tapi sebelum ia bisa bicara, pria itu melangkah masuk. Reno memposisikan diri di depannya, melindungi Alia. "Kalian gak akan sentuh dia," ucap Reno tegas. Ketegangan meledak. Dorongan, bentakan, sampai akhirnya salah satu pria mencoba menarik Alia.
Reno melawan, perkelahian singkat terjadi, suara kaca pecah memecah malam. Tetangga yang mendengar keributan memanggil polisi. Sirene mendekat, dan 3 pria itu kabur ke kegelapan. Setelah semuanya tenang, Alia duduk di sofa, masih gemetar. Reno duduk di sampingnya. "Sekarang kau tahu semuanya," katanya pelan. Alia menatapnya lama, lalu berkata, "Kalau begitu, kita hadapi sama-sama." Malam itu, meski ancaman belum sepenuhnya hilang, Reno tahu satu hal, ia tidak lagi sendiri. Kisah ini mengajarkan bahwa melindungi seseorang bukan hanya soal menjaga fisiknya, tapi juga berdiri di sisinya saat rahasia, masa lalu, dan bahaya datang menghantam. Kepercayaan dan keberanian untuk menghadapi kenyataan bersama bisa menjadi kekuatan terbesar, bahkan di tengah ketakutan dan ancaman yang tak pasti. Terima kasih sahabat setiaku yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.